Bab 12, Big Nana. Apa yang ditemukan Alfian membuatnya nyaris kehilangan akal sehat. Untuk beberapa saat ia seperti kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Duduk terpaku di tempat dengan pikiran menerawang jauh. Dunia memang sempit, ternyata orang yang dicari berada tepat di depan mata. Alfian benar-benar tak pernah menyangka bahwa ibunya Aileen adalah wanita yang telah bekerja di rumahnya sebagai art selama beberapa tahun belakangan ini. Bara masih melayangkan tatapan penuh tanya ke arah sang bos. Sebab sejak 5 menit lalu Alfian masih diam 1000 bahasa. Seolah sedang memikirkan sesuatu yang sedemikian berat. "Tuan?" panggil lelaki itu. "Anda mengenal wanita di dalam foto itu?" Bara memberanikan diri mengulang pertanyaan itu. Alfian menarik napas dalam-dalam demi mengembalikan fokusnya. Ia menganggukkan kepala setelahnya. "Iya, aku mengenalnya. Kamu pasti tidak akan percaya kalau aku beritahu siapa wanita ini." Ada kerutan di kening Bara. Berusaha menebak dalam hati siapa wanita itu sampai sang bos terlihat sangat syok setelah melihatnya. "Memangnya dia siapa?" "Big Nana. Salah satu asisten rumah tangga yang bekerja di rumahku." Sontak saja kelopak mata Bara membulat penuh. Sekarang dirinya yang tampak syok menggantikan Alfian. Bara memang tak pernah tahu siapa yang bekerja di rumah pribadi sang bos. Sebab selama bekerja untuk Alfian, ia sama sekali belum pernah menginjakkan kaki ke rumah pribadi bosnya. "Anda yakin?" tanyanya hendak memastikan. Barangkali saja hanya mirip, sebab foto tersebut diperkirakan foto lama yang diambil lebih dari 10 tahun lalu. "Aku yakin. Wanita di dalam foto ini memang Big Nana." Punggung tegapnya ia sandarkan pada kursi. Sama sekali tak pernah terlintas dalam pikirannya akan menemukan kebetulan konyol dan mengejutkan seperti ini. Setahu Alfian, Big Nana adalah seorang janda dan memiliki anak perempuan. Alfian tahu hal itu ketika tiba-tiba Mama Feni memintanya memberikan uang 80 juta kepada Big Nana dengan alasan untuk biaya operasi putrinya yang sakit. Alfian yang kala itu merasa iba tanpa pikir panjang memberikan uang 100 juta kepada Big Nana. Tetapi, kejadian ini berlangsung belum lama ini. Bahkan jauh setelah Alfian membeli Aileen seharga 1 miliar. Lalu, uang 1 miliar itu dikemanakan? Alfian seperti sedang berada di dalam sebuah labirin yang tak memiliki jalan keluar. Namun, di titik ini ia sadar bahwa Big Nana telah berbohong tentang anaknya yang sakit. Karena menurut informasi yang ditemukan Bara sebelumnya, Aileen tinggal seorang diri tanpa keluarga. "Jadi bagaimana sekarang? Anda akan menanyakan langsung pada wanita itu?" "Tidak. Jangan tergesa-gesa. Selidiki semua dengan hati-hati dan jangan sampai ada yang curiga." "Baik," ucap Bara. "Saya benar-benar tidak habis pikir bagaimana seorang ibu bisa menjual anaknya sendiri. Aku juga ingin tahu apa alasannya. Apa mungkin Aileen bukan anak kandung? Mungkin saja. Kalau ibu kandung tidak mungkin tega, kan?" Alfian mengangguk. Ucapan Bara memang ada benarnya. Binatang buas sekalipun masih memiliki naluri untuk melindungi anaknya. "Kalau begitu selidiki semuanya. Informasi sekecil apapun segera laporkan. Cari tahu juga kemana uang 1 miliar yang kuberikan untuk Aileen malam itu." "Baik, Tuan." Bara mohon pamit. Ia akan melanjutkan penyelidikannya. Tepat setelah Bara keluar dari ruang kerja Alfian, Gali datang menghampiri dengan membawa beberapa berkas. Alfian meraih map pemberian Galih dan meletakkan di antara tumpukan map lainnya. "Bisakah kamu siapkan kamar bayi di apartemenku? Aileen dan anakku akan tinggal di sana setelah keluar dari rumah sakit." Bola mata Gali melotot setelah mendengar perintah itu. "Maksudnya Aileen juga akan tinggal di apartemenmu?" tanyanya hendak memastikan. Barangkali saja tadi telinganya salah dengar atau mulut Alfian yang salah ucap. "Iya," jawab Alfian cepat. "Kenapa reaksimu berlebihan seperti itu?" "Tidak. Aku hanya terkejut. Soalnya semalam kamu seolah berkata mau anaknya saja. Apa sekarang kamu berubah pikiran dan mau ibunya juga?"
Pertanyaan itu membuat Alfian berdecak kesal. Kenapa pertanyaanmu banyak sekali? Galih terkekeh. Semalam Alfian memang memborong hampir seisi toko. Boks bayi, ayunan dan mainan lengkap. Ia hanya membawa perlengkapan yang akan digunakan selama di rumah sakit. Sisanya masih disimpan di toko. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Apa sesuatu terjadi? Alfian mengangguk. Ia mulai bercerita tentang temuan Bara tadi. Bahwa ternyata Aileen adalah anak Big Nana. Galih pun menunjukkan reaksi yang sama terkejutnya dengan Alfian. Ya, siapapun tidak akan pernah menyangka. Kamu yakin Bara tidak salah memberi informasi? Tanya Galih. Memangnya sejak kapan Bara bisa salah memberi informasi? Galih membenarkan ucapan Alfian dengan anggukan kepala. Bisa digorok Tante Fanny dan Oma kalau kamu ketahuan menghamili anak pembantu yang bekerja di rumah kalian sendiri. Galih menjeda ucapannya dengan hela napas. Apa ini artinya kamu akan bertanggung jawab dan menikahi Aileen? Bertanggung jawab tidak harus dengan menikahi, kan? Sebenarnya Alfian tidak begitu peduli dengan status sosial. Tetapi, sebagai pewaris Darmawan Group tentu saja Mama dan Oma akan mencarikan wanita yang bagus bibit, bobot dan bebetnya. Ya, kamu benar. Setidaknya berikan kehidupan yang layak untuk Aileen dan anaknya dulu. Riana membasuh wajahnya dengan air. Sudah hampir 30 menit ia menghabiskan waktu di toilet. Perlakuan Alfian kepadanya benar-benar melukai perasaan dan harga dirinya sebagai wanita. Riana memandangi pantulan wajahnya di cermin. Padahal menurutnya ia sangat cantik. Bahkan di kantor ini tidak ada staf yang lebih cantik dibanding dirinya. Ia menjadi incaran beberapa pria. Seharusnya dengan modal kecantikan ini ia bisa mendapatkan Alfian seperti cerita di novel-novel ketika sang bos jatuh cinta dengan sekretaris yang cantik. Tetapi, mengapa Alfian berbeda? Mengapa tak sedikit pun Alfian meliriknya? Riana masih terperangkap dalam sakit hati ketika mendengar suara cekikikan beberapa wanita yang baru saja masuk ke toilet. Kasihan sekali si Riana itu. Padahal selama ini dia sudah bercita-cita jadi nyonya bos tapi akhirnya gagal. Ucap salah seorang wanita. Makanya jangan mimpi terlalu tinggi. Kalau jatuh kan sakit. Tambah salah wanita lainnya. Aku tidak bisa bayangkan seberapa malunya dia malam itu. Ditinggal sama Pak Alfian di puncak acara. Kalau aku jadi Riana, aku akan bunuh diri. Tawa tiga wanita itu menggema di toilet. Tangan Riana terkepal geram. Ingin sekali ia jambak satu persatu rambut wanita-wanita itu. Tak tahan, ia pun segera membuka pintu dan keluar. Tiga wanita yang baru saja membicarakan dirinya itu tampak cukup syok. Berani sekali kalian bicara yang tidak-tidak tentangku. Bentak Riana penuh murka. Tiga wanita itu terdiam. Tak menyangka jika wanita siluman ini ada di salah satu bilik toilet. Semuanya pun diam, tak ada yang berani melawan. Ingat ya, pertunanganku dengan Alfian tidak batal tapi hanya ditunda. Semalam Alfian ada urusan penting yang tidak bisa ditinggal. Pertunangan dan pernikahan kami pasti akan tetap dilanjutkan. Hening. Sejauh ini tak ada yang berani menyahut. Dan ingat satu hal lagi, begitu aku menikah dengan Alfian, kalian bertiga akan jadi orang pertama yang kupecat dengan tidak terhormat. Ngerti? Riana menatap marah. Lantas keluar dari toilet dengan membanting pintu kasar. Aileen menatap seorang perawat wanita yang sedang memeriksa kondisi tubuhnya. Ia terbangun beberapa menit lalu dan merasakan sakit yang menjalar di sekitar perut. Beruntung sekarang sakitnya perlahan mulai berkurang setelah perawat memberinya suntikan obat. Tangan Aileen yang terasa lemas tak bertenaga bergerak meraba area perut. Perut yang biasanya buncit itu kini tampak rata. Kemanakah bayi di dalamnya? Suster, anak saya di mana? Tanyanya nyaris berbisik. Perawat wanita itu tersenyum ramah. Anak ibu lahir dengan selamat meskipun prematur. Untuk sekarang sedang menjalani perawatan di ruangan khusus bayi. Ada rasa haru bercampur sedih menjalar ke hati.
Laki-laki atau perempuan, Sus? Aileen memang tidak mengetahui jenis kelamin anaknya selama kehamilan, sebab ia tak pernah melakukan pemeriksaan USG karena keterbatasan biaya. Laki-laki. Aileen menjatuhkan air mata. Ingin rasanya ia peluk putranya. Tetapi, saat terbangun bayi kecil itu tak berada di sisinya. Ia benar-benar ingin menjerit. Tapi dia baik-baik saja, kan? Kondisinya sudah semakin membaik dalam beberapa hari ini. Semoga secepatnya bisa keluar dari ruang NICU. Ucapan suster tak langsung membuat Aileen bernapas lega. Sekarang wanita itu fokus dengan ruangan tempatnya berbaring. Kamar luas ini sama sekali tidak mirip seperti rumah sakit, melainkan terlihat seperti kamar hotel yang mewah. Ada beberapa fasilitas di dalamnya yang pasti tidak ada di ruang perawatan kelas 3 yang biasa dilihat Aileen. Suster, siapa yang bawa saya ke sini? Suami ibu yang bawa ke sini. Kening Aileen berkerut tipis. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Suami yang mana? Aileen bahkan belum menikah. Aileen merinding membayangkan berapa biaya yang akan ia bayarkan selama beberapa hari dirawat di ruangan ini. Sementara ia hanya memiliki uang Rp25.000 di dompet. Ingatan Aileen berputar pada kejadian sebelumnya. Ia tergesa-gesa meninggalkan hotel setelah menyadari acara pertunangan itu ternyata untuk Alfian dan Riana. Satu hal yang menjadi pertanyaan Aileen, mengapa Riana malam itu didampingi wanita asing dan bukan ibunya? Aileen lebih terkejut lagi saat mendapati Bu Nana berada di dalam gedung hotel, namun bukan sebagai ibu dari mempelai wanita, tetapi sebagai pekerja yang sedang membantu membersihkan peralatan makan. Sebenarnya apa yang terjadi? Aileen masih berkutat dengan pikirannya sendiri ketika pintu ruangan itu terbuka. Dalam sekejap suasana ruangan itu terasa mencekam bagi Aileen. Bagaimana tidak, sosok yang paling ditakutinya muncul di sana. Alfian Setiodarmawan, lelaki yang pernah mengancam akan meluluhlantakkan hidupnya tanpa sisa jika berani macam-macam. Tubuh Aileen gemetar. Dalam hitungan detik keningnya berkeringat. Kehadiran Alfian di tempat itu membuatnya menyimpulkan bahwa lelaki itulah yang sudah membawanya ke rumah sakit. Berbagai pikiran buruk sudah muncul di benak Aileen. Mengkhawatirkan keselamatan putranya. Aileen mengalihkan pandangannya ke arah lain dan tak berani lagi menatap Alfian. Entah harus kemana untuk mendapatkan tempat yang aman untuk hidup. Sekeliling terasa penuh dengan orang jahat. Setelah mengerjakan tugasnya memeriksa, sang perawat tadi keluar dari ruangan. Meninggalkan Aileen dan Alfian berdua. Ingin sekali Aileen menjerit dan meminta agar tidak ditinggalkan berdua dengan monster ini. Bagaimana keadaan kamu? Aileen tersentak mendengar pertanyaan itu. Namun, ia menemukan nada ramah dalam suara Alfian. Saya baik-baik saja, Tuan. Ada getaran dalam suara Aileen kala menjawab pertanyaan Alfian. Lelaki tampan dengan sejuta pesona itu menarik kursi dan duduk tepat di sebelah pembaringan Aileen. Membuat wanita itu ingin segera berlari kemana saja untuk menghindar. Tapi apa dah, fisiknya benar-benar lemah. Untuk sekedar bergerak pun Aileen kesulitan. Oh ya, bagaimana kamu bisa jatuh dari tangga malam itu? Selama beberapa saat Aileen membungkam. Mau menjawab takut, diam saja juga takut. Alfian adalah sosok yang terlalu menakutkan baginya. Salah menjawab sedikit saja mungkin Aileen akan menyesal seumur hidup. Saya tidak tahu, Tuan. Saya hanya merasa seperti didorong seseorang. Alfian menatap wanita itu secara intens. Didorong? Aileen mengangguk. Kamu melihat orangnya? Tidak. Saya tidak melihat. Alfian diam sejenak, sedang menarik kesimpulan dalam pikirannya tentang jawaban Aileen. Apa mungkin Bu Nana yang sengaja mendorong Aileen? Bukankah malam itu Bu Nana juga ada di acara pertunangan itu? Alfian pikir harus menyelidiki rekaman CCTV hotel. Terima kasih sudah menolong saya, Tuan. Maaf sudah membuat Anda repot. Saya akan mengganti biaya yang Anda keluarkan begitu punya uang. Alfian tak menyahut dengan kata ataupun senyum.
melainkan hanya dengan tatapan datarnya. Sebenarnya ada hal penting yang mau aku tanyakan dan aku ingin kamu jujur. Aileen menajamkan pendengaran untuk menyimak. Siapa ayah biologis dari anak yang kamu lahirkan? Pertanyaan itu membuat jantung Aileen terpompa lebih cepat. Pertanyaan itu seperti sebuah ancaman baginya. Seorang Alfian Setio Darmawan mana mungkin sudi memiliki anak dengan wanita tidak layak dan miskin sepertinya. Paling-paling Alfian akan mencelakai putranya jika tahu. Sepasang mata Aileen terpejam. Berusaha menahan rasa sakit yang menyiksa. Bukan Anda, Tuan. Saya hamil dari laki-laki lain. Saya mengatakan yang sebenarnya. Alfian tidak terkejut lagi mendengar jawaban Aileen. Ia sudah menduga jawaban seperti itu yang akan ia berikan. Alfian tidak akan memaksa, namun akan membuktikan dengan tes DNA meskipun tanpa sepengetahuan Aileen. Oh ya, di mana keluargamu? Aku mau menghubungi keluargamu untuk memberitahu bahwa kamu di sini, tapi kamu tidak memiliki HP. Aileen merasakan hatinya bak disayat sembilu. Pertanyaan Alfian mengingatkan Aileen akan kesendirian. Ya, Aileen sebatang kara di dunia ini. Tidak memiliki siapapun untuk bersandar atau sekedar mengadu. Saya tinggal sendiri. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Tuan. Jadi siapa yang menjualmu malam itu? Dan kenapa malam itu di badanmu ada banyak bekas lebam? Aileen bungkam seketika. Hanya bola matanya yang dipenuhi cairan bening dan Alfian melihat itu. Entah mengapa hati Alfian ikut berdenyut nyeri melihat pancaran luka dari sepasang mata Aileen. Baiklah. Tidak usah jawab. Aku tidak akan memaksa. Pengakuan Aileen tentang penyebabnya terjatuh di eskalator menimbulkan tanda tanya di pikiran Alfian. Demi membuktikan kecurigaannya, lelaki itu mendatangi pihak hotel untuk meminta diputarkan rekaman CCTV. Bersama Galih, Alfian kini sudah berada di ruang kendali hotel. Seorang petugas sedang membantu memutarkan rekaman CCTV yang diambil dari berbagai sudut. Kira-kira pukul berapa kejadiannya? Tanya sang petugas hotel. Alfian dan Galih saling pandang. Jika ditanya jam berapa pastinya, mungkin mereka tak tahu. Aku tidak begitu ingat, tapi antara pukul 7 sampai pukul 8. Jawab Alfian. Pria yang duduk di kursi itu mulai memutar rekaman di jam yang diminta Alfian. Terlihat suasana hotel sangat ramai oleh para tamu. Dahi Alfian sempat berkerut ketika menemukan potongan rekaman di mana Riana dan Mami Cuesha alias Mami palsu berbicara di depan pintu masuk dengan Big Nana. Riana bahkan sempat memeluk Big Nana. Kamu tidak merasa aneh dengan interaksi mereka? Tanya Alfian. Galih turut melihat rekaman yang ditunjuk Alfian. Sepertinya biasa saja. Bukankah Big Nana itu memang bekas pembantunya Riana? Mungkin Riana dan maminya sedang menyapa Big Nana. Alfian mengangguk pelan. Namun, kemudian teringat pada pertemuan pertama dengan Aileen di kafe tempatnya bekerja. Tapi Riana pernah mengatakan bahwa Aileen adalah bekas tetangganya. Kalau Aileen adalah anak Big Nana, berarti sebelumnya mereka pernah bertetangga, kan? Alfian mengasah otak. Mencoba menyimpulkan rentetan hal aneh yang ia temukan. Rasanya sangat ganjil jika Riana terkesan sangat menghormati Big Nana, tetapi di sisi lain sangat membenci Aileen yang katanya wanita panggilan. Hingga akhirnya perhatian Alfian tertuju pada layar monitor yang memperlihatkan detik-detik Aileen keluar dari ballroom hotel dengan terburu-buru. Mata Alfian berkilat marah kala menemukan Big Nana mengikuti Aileen dan mendorongnya hingga terjatuh terguling di eskalator. Kedua tangan Alfian mengepal kuat hingga pembuluh darahnya tampak menonjol. Amarah membuat tubuhnya serasa panas bak di lahap api. Apalagi selepas mendorong Aileen ia berlalu begitu saja. Bangsat! Ibu macam apa dia? Alfian menggerutu geram. Galih melirik Alfian. Ia merinding. Pasalnya belum pernah sebelumnya Galih melihat Alfian semarah ini. Meskipun terkesan sedikit angkuh dan dingin, namun Alfian adalah tipe orang yang pandai mengendalikan amarahnya. Dia bukan hanya hampir membunuh Aileen, tapi juga hampir mencelakai anakku. Lihat saja bagaimana aku akan membalasnya.